Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berkumpul di majlis ini untuk mempelajari Kitabut Tauhid li Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Dan bab yang sedang kita bahas adalah bab yang keberapa jemaah? Bab yang ketiga, yaitu man haqqaqa tauhid dakhalal jannata bighairi hisab. Barang siapa yang mewujudkan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Ini merupakan kesempurnaan dari bab sebelumnya, yakni bahwasanya di antara keutamaan, ya keistimewaan bagi orang yang bertauhid, maka dia akan masuk surga ya tanpa hisab. Dan tentunya dikatakan tanpa hisab berarti juga tanpa azab. Telah kita bahas dalil yang pertama, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nahl ayat 120. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifa wa lam yakum minal musyrikin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah ummah, suri tauladan, qanitan lillah, yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang lurus dan tidak pernah melakukan kesyirikan, bukan termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Iya, ayat ini telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, menjelaskan bahwasanya di antara penghuni surga, yaitu para nabi dan rasul, khususnya Nabi Ibrahim, ya, karena dia memiliki tauhid yang kuat. Bahkan Nabi Ibrahim dijuluki bapaknya orang-orang yang bertauhid, karena kekokohan, keyakinan, kesabarannya, bagaimana ia mempertahankan ketauhidannya. Dia rela dijauhi oleh kaumnya, bahkan dia pun diancam dengan ancaman yang sangat keras, yaitu dibakar. Bahkan ancaman itu bukan hanya omong kosong, tapi betul-betul terbukti. Namun subhanallah, dia tidak gentar dan tidak mundur, tapi terus maju dalam rangka mempertahankan keimanannya. Baik jamaah sekalian, berikutnya kita akan bahas dalil yang kedua. Di antara dalil yang menjelaskan tentang keutamaan tauhid, bahwasanya tauhid ya menjadi sebab orang masuk surga tanpa hisab, adalah surat Al-Mu'minun ayat berapa? 59.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina hum birabbihim la yusyrikun." Orang-orang yang beriman itu mereka tidak menyekutukan Rabb mereka. Ayat ini ya menjelaskan tentang sifat orang-orang yang beriman. Di mana ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Mu'minun ini tentang sifat orang-orang yang beriman yang mereka masuk ke dalam surga tanpa hisab, di antaranya adalah mereka yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama menyebutkan munasabatul ayati litarjamah min jihatin annallaha wasafal mu'minina as-sabiqina ilal jannatin bisifati a'zamuha as-sanau alaihim. Jadi keterkaitan bab yang sedang kita bahas dengan ayat ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang mukmin yang mereka telah mendahului kita masuk ke dalam surga dengan sifat-sifat yang sangat agung. Di antaranya mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini di antara dalil yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang bertauhid. Tentunya mereka tidak menyekutukan Allah mencakup syirik besar ataupun syirik kecil. Ya. Mencakup semuanya, baik sebentar maupun lama. Karena yang namanya kesyirikan jamaah sekalian, baik dilakukan sebentar ataupun dilakukan bertahun-tahun, itu sama aja. Contoh misalnya seorang setiap hari yang dia melakukan kesyirikan, berdoa kepada selain Allah setiap hari. Dengan orang yang 50 tahun bertauhid, kemudian di usia 50 tahun, dia mungkin mendatangi dukun, atau dia berdoa kepada selain Allah. Maka sama aja nasibnya. Amal ibadahnya tertolak. Inilah bahaya kesyirikan jamaah sekalian. Iya. Baik dia meminta kepada satu orang atau meminta kepada banyak orang yang tidak bisa memberikan manfaat atau madarat. Seperti misalnya riya. Orang yang riya cari muka satu orang dengan orang yang riya cari muka 100 orang. Sama atau beda jamaah sekalian? Sama aja. Sama-sama menggugurkan apa? Ibadah. Ya. Nah, dan sebagai faedah, ternyata dalam surat Al-Mu'minun ini, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menyebutkan sifat ini saja. Ternyata di ayat berikutnya juga Allah menjelaskan sifat-sifat yang lain. Mulai dari ayat ke-56 kalau nggak salah ya. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut menyebutkan sifat-sifat orang yang beriman yang menjadi penghuni surga. Apa di antaranya? Yang pertama, innalladzina hum min khasyati rabbihim musyfikun. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang selalu berhati-hati karena takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sifat yang pertama. Sifat penghuni surga yang mereka masuk surga tanpa hisab adalah mereka yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hum min khasyati rabbihim musyfikun. Karena dengan rasa khasyah, rasa takut jamaah sekalian akan menumbuhkan rasa muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika perasaan itu ada dalam hati kita, maka kita pun tidak mudah melakukan kemaksiatan. Ketika dia ingin melakukan kemaksiatan,
maka dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang kedua kata Allah, walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Yang mereka beriman kepada ayat-ayat Rabb mereka. Jadi mereka beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat di sini mencakup al-ayah al-kauniyah maupun al-ayah syar'iyyah. Al-ayah al-kauniyah yaitu kejadian-kejadian yang kita lihat di alam semesta ini. Iya. Seperti misalnya terjadinya gempa bumi, terjadinya tanah longsor, tsunami, itu adalah ya termasuk ayatullah yang sifatnya kauni. Artinya itu semua Allah yang menetapkan, Allah yang mentakdirkan. Atau juga yang sifatnya keindahan, maslahat. Ya, terbitnya matahari, turunnya hujan. Yang itu semua kita sangat membutuhkan. Itu adalah salah satu tanda dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman meyakini itu semua, bahwa itu semua terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Atau al-ayah asy-syar'iyyah, yakni ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Maka dia yakini itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat yang berapa? Yang kedua. Sifat yang ketiga, ini yang sedang kita bahas, walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Orang-orang yang beriman, mereka menjadi penghuni surga adalah yang tidak berbuat apa? Kesyirikan. 3. Yang keempat, ini. Yang keempat, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. So, perhatikan ya mas kalian. Sifat yang keempat adalah orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut. Karena mereka tahu bahwa mereka akan kembali kepada Allah. Maksudnya apa aja mas kalian? Sifat yang ke berapa ini? Yang keempat ini. Yaitu orang yang beriman ketika dia berinfak, bersedekah, dibarengi dengan rasa takut. Takut apa? Takut sedekahnya tidak diterima. Nah, makanya dengan tumbuh perasaan itu, takut sedekahnya tidak diterima, dia tidak akan pernah merasa puas dengan ibadahnya. Subhanallah. Ya. Dan inilah salah satu yang harus tertanam dalam hati kita. Ketika kita mengerjakan ibadah apa saja, baik itu ibadah badaniyah, sholat, puasa, atau terlebih-lebih ibadah maliyah. Ibadah maliyah. Maka kita harus menghadirkan dua perasaan. Yang pertama ar-roja dan yang kedua al-khauf. Ar-roja artinya kita berharap sedekah yang kita kerjakan itu diapain? Diterima. Dan yang kedua al-khauf. Kita juga harus khawatir. Khawatir sedekah kita tidak diterima. Sehingga dengan dia menggabungkan dua perasaan ini, dia tidak pernah merasa cukup dengan sedekahnya. Oleh karena itu jamaah sekalian, perintah sedekah bukan hanya 1 kali, 2 kali, tapi terus kita lakukan. Iya, contoh misalnya kurban. Apakah syariat kurban setahun sekali? Afwan, seumur hidup sekali? Tidak, tapi syariat kurban itu setahun sekali. Nggak bisa ketika misalnya dia diminta untuk kurban. Mas, tahun ini nggak kurban. Udah saya tahun kemarin. Iya. Jadi kurban itu setahun sekali, bukan seumur hidup sekali. Demikian pula haji umroh. Naam yang pertama wajib. Tetapi yang kedua, yang ketiga adalah sunnah. Menunjukkan bahwasanya yang namanya infak, sedekah, mengeluarkan harta di jalan Allah itu tidak sekali. Ya, di mana dia tidak pernah merasa
puas dengan ibadahnya. Inilah yang disebut dengan tamak dalam ibadah. Boleh nggak tamak dalam ibadah? Boleh, justru itu yang dituntut jamaah sekalian. Bukan qanaah dalam ibadah. Qanaah dalam ibadah, ya udah dia merasa cukup dengan apa yang dia jalankan. Ya. Misalnya ada yang negur dia, "Pak, kenapa sih kalau sholat jamaah selalu di shop yang belakang?" Apa dia jawab? "Alhamdulillah, saya masih sholat berjamaah. Yang lain sholatnya nggak pada berjamaah." Tuh. "Pak, kenapa sih sedekah cuma 10.000 terus?" "Alhamdulillah, saya masih sedekah. Yang lain nggak pada sedekah." Tuh. Nah, ini namanya qanaah dalam apa? Ibadah. Itu nggak boleh. Baik, jadi ini sifat yang keberapa ini? Yang keempat, di mana dia ketika bersedekah, memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut. Iya. Kemudian yang keberapa? Yang kelima, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka orang-orang yang beriman itu adalah yang selalu berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Subhanallah. Jadi berapa sifat ini jemaah? 5. Yang pertama apa? Nah, yang kedua? Yang ketiga? Dia berserikan. Yang keempat? Nah, dengan perasaan takut. Yang kelima? Mereka berlomba-lomba dalam melakukan apa? Kebaikan. Iya. Jadi inti dari bab yang sedang kita bahas adalah poin yang ketiga. Bahwa di antara sifat orang-orang yang beriman, ya mereka menjadi penghuni surga, bahkan mereka masuk surga tanpa hisab, yaitu mereka yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan dari penjelasan ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya orang yang mewujudkan tauhid, perhatikan, orang yang mewujudkan tauhid yang masuk surga tanpa hisab adalah mereka yang juga meninggalkan maksiat. Ini seringkali saya sampaikan. Bahwa orang yang bertauhid itu juga mereka meninggalkan maksiat. Iya. Makanya kalau kita lihat sifat-sifat yang tadi kita sebutkan, mereka adalah orang-orang yang bertakwa, yang tidak mencukupkan dengan ibadah-ibadah yang wajib, tapi mereka juga berlomba-lomba untuk melakukan ibadah-ibadah yang sunnah. Baik jamaah sekalian. Ya. Makanya kalau misalnya ada pertanyaan nih. Bagaimana orang yang bertauhid, dia Masya Allah, tauhidnya kuat, nggak pernah berbuat kesyirikan. Tapi dia meninggal dalam keadaan bunuh diri. Siapa yang bisa menjawab? Bagaimana nasib dia di akhirat? Masuk surga atau masuk neraka? Kemungkinan. Siapa yang jawab? Hah? Cuci dulu. Pakaian dulu. Iya. Baik ya mas sekarang, ini pertanyaan yang perlu dijawab. Ya. Jadi bagaimana orang yang bertauhid dan dia meninggal dalam keadaan bunuh diri atau juga dosa-dosa yang lainnya. Dalam keadaan dia mungkin berzina, dalam keadaan dia mencuri, iya, maka apakah dia masuk neraka atau masuk surga? Nah ini pertanyaan yang sangat penting yang perlu kita jabarkan, ya perlu kita sebutkan kaidah-kaidah berkaitan dengan orang yang meninggal dunia dalam keadaan bermaksiat. Iya, di sini ada penjelasan dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal tentang keadaan orang yang bertemu dengan Allah.
keadaan seseorang ketika meninggal dunia. Ini penting jamaah sekalian dicatat ya. 6. Keadaan orang yang meninggal dunia. Yang pertama, waman laki Allah. So, dengan kaidah-kaidah ini nanti kita akan paham bagaimana jawabannya. Waman laki Allah bidzambin tajibu lahu bihin nar taiban ghaira musirrin fa innallaha yatubu alaih. Yang pertama, barang siapa yang bertemu dengan Allah, yakni barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan dia pernah melakukan perbuatan dosa yang nampaknya dia itu akan masuk neraka. Tetapi dia bertaubat. Dan tidak terus-menerus. Jadi contohnya misalnya seorang yang semasa hidupnya dia melakukan banyak maksiat. Mungkin dia meninggalkan sholat, dia berzina, mencuri. Kemudian dia bertaubat. Dan tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut. Maka fa innallaha yatubu alaih. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Subhanallah. Yang penting dia bertobat dengan taubat apa? Nasuha. Iya. Jadi kalau ada yang bertanya, bagaimana orang yang meninggal dunia dalam keadaan yang dulunya dia pernah melakukan kemaksiatan, kemudian dia bertaubat, maka Allah terima taubatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Katakanlah wahai hambaku yang melampaui batas, yakni yang melakukan kemaksiatan, jangan pernah dia berputus asa dari rahmatku, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Wallahu yuhibbu taubata wa yuhibbu tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa taala mencintai taubat, mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersuci. Yang penting taubatnya itulah taubat nasuha. Ya, dia ikhlas menyesali perbuatan-perbuatan yang dia lakukan. Ya, dan beriktikad untuk tidak melakukan lagi. Dan juga taubatnya itu pada waktunya, bukan pada waktu di mana nggak boleh taubat lagi. Di mana taubat itu nggak diterima. Ada dua waktu di mana taubat itu Allah tidak akan terima. Yang pertama ketika matahari terbit di arah barat, dan yang kedua ketika sedang apa? Sakratul maut. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 18? Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sholihat hatta idza hadara ahadumul maut qala ini tubtul an. Bukan dikatakan taubat bagi orang-orang yang melakukan keburukan kemudian dia baru bertaubat setelah menjelang kematian dia. Paham jemaah sekalian? Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua. 6. Wa man laqiyahu wa qad uqima alaihi had dzalika dzambu fid dunya fa huwa kafaratu. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan telah ditegakkan hukuman bagi dia di dunia. Telah ditegakkan hukuman bagi dia di mana? Di dunia. Nah, maka fahuwa kafaratu, maka hukuman tersebut sebagai tebusan dari dosanya tersebut. Jadi hukuman tersebut sebagai tebusan dari dosa yang dia lakukan. Nah, paham jemaah sekalian? Jadi orang yang meninggal dunia dalam keadaan
dia sudah ditegakkan had. Contoh misalnya orang yang mencuri, hadnya diapain? Dipotong tangannya. Orang yang membunuh, dibunuh lagi. Maka orang yang sudah ditegakkan had bagi dia, maka dia tidak membawa dosa lagi. Jadi siksaan ataupun azab di dunia, maka itu juga merupakan ya penebus dosa ya bagi dia. Artinya dia tidak akan diazab lagi nanti pada hari kiamat. Kemudian yang keberapa jemaah? Yang ketiga. Nah, wa man laqiyahu musirran ghairu ta'ibin minadz-dzunub allati istaujaba bihal uqubah fa amruhu ila Allah in syaa'a azabahu wa in syaa'a ghafara lahu. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan dia masih melakukan perbuatan dosa, yakni belum bertaubat, yang dari dosa tersebut mengharuskan dia diazab jamaah sekalian. Intinya dia meninggal dunia dalam keadaan masih melakukan perbuatan dosa. Atau bisa jadi dia meninggal dalam keadaan apa? Berbuat maksiat. Ingat, selain kesyirikan ya. Maka urusannya itu diserahkan kepada Allah. In syaa'a azabahu wa in syaa'a ghafara lahu. Bisa jadi Allah akan mengazabnya dan bisa jadi Allah akan apa? Mengampuninya. Jelas jamaah sekalian? Jadi misalnya dia meninggal dunia dalam keadaan dia mencuri. Digebugin orang satu kampung. Mati jamaah sekalian. Gimana nasib dia? Maka kita jawab, urusannya kita serahkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah mengatakan ya dalam Al-Qur'an, innallaha la yaghfiru ayyushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni dosa ya selain kesyirikan bagi yang dikehendakinya. Nah, sebagaimana juga dalam hadis di mana Rasulullah SAW ya, ketika meminta berbaiat, artinya para sahabat berbaiat, Nabi mengatakan bai'uni ala alla tusyriku billahi syai'a wa la tasriku wa la taznu wa la taqtulu auladakum wa la ta'tuna wa la ta'tu bi buhtanin baina aydikum wa arjulikum wa la ta'suni fil ma'ruf. Baiatlah kalian kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Dan janganlah kalian mencuri, dan janganlah kalian berzina, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian, dan janganlah kalian melakukan kebohongan ya, di antara tangan kalian dan kaki kalian, dan janganlah kalian bermaksiat kepada aku. Kemudian apa kata Nabi SAW? Faman waffa minkum dzalika fajru 'ala Allah. Barang siapa yang memenuhi janjinya, maka pahalanya atas Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah akan membalasnya. Wa man asaba syai'an min dzalika fa uqiba bi fid dunya fa huwa kafarat. Barang siapa yang melanggar, tadi seperti dia mencuri, berzina, kemudian dia dirajam, maka hukuman di dunia itu merupakan penembus baginya. Wa man asaba min dzalika syai'an fasatarahu Allahu alaihi amruhu ila Allah in syaa'a fa'anhu wa in syaa'a qaba anhu. Barang siapa yang melanggar kemudian Allah menutupinya, artinya dia tidak diapain? Tidak dihukum di dunia, tidak dipotong tangannya, tidak dirajam, maka urusannya diserahkan kepada Allah. Jika Allah berkehendak akan memaafkannya, dan jika Allah berkehendak akan mengazabnya. Iya, ini keadaan yang ketiga. Yang terakhir, wa man laqiyahu wa huwa kafirun azabahu walam yughfar lahu. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan dia melakukan kesyirikan, kekufuran, maka Allah tidak akan mengampuni ya dosa tersebut. Artinya dia akan masuk
neraka jamaah sekalian. Jadi ada berapa kaidah ini? Ada 4. Berarti kita kembali kepada pertanyaan tadi. Orang yang bertauhid, dia meninggal dunia dalam keadaan bunuh diri, masuk ke kaidah nomor berapa? Nomor 3 atau nomor pertama? Gimana mau taubat, orang mati duluan. Berarti masuk ke poin yang ketiga. Iya. Jadi dia tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulangi lagi. Yang pertama apa tadi? Ini penting nih, kaidah seperti ini penting ya Mas sekalian. Yang pertama, jika iya. Kemudian yang kedua, iya. Kemudian iya, baik. Baik jamaah sekalian, jadi itu 4 kaidah ya tentang orang yang meninggal dunia ya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ada 4 keadaan. Makanya ya orang yang bertauhid ya, kalau dia meninggal dunia dalam keadaan berbuat maksiat, maka tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya kita juga jangan bermudah-mudah ya. Jangan meremehkan dosa. Jangan menganggap yang penting mah bertauhid. Ya, dosa, maksiat jalan terus. Wong Allah nanti juga bisa berkehendak lain. Ya, maka justru ketika dia mempermudah, apalagi sampai menghalalkan apa yang diharamkan, ini termasuk bentuk kekufuran. Karena di antara pembatal-pembatal keislaman, yaitu di mana dia menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada intinya ya kita tidak boleh meremehkan dosa. Ya, karena orang yang meremehkan perbuatan dosa, dia akan bermudah-mudah untuk melakukan kemaksiatan. Selesai penjelasan dalil yang keberapa ini? Yang kedua. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan bertanya. Silakan. Kalau orang melakukan dosa terus sudah ada hukumannya di dunia. Nah, tapi kan di kayak di Indonesia sendiri kan hukumnya sendiri enggak hukum kayak kisos itu kan nggak ada. Misalnya dia ngebunuh, mungkin orangnya cuma di penjara gitu kan. Gitu. Apakah ini jadi bentuk suatu penembusan? Kan soalnya nggak sama tuh kayak hukum Islam yang seharusnya di kisos. Baik, ahsan. Ini pertanyaan yang bagus ya untuk kita ketahui. Tadi kan poin yang ke berapa tadi? Kedua ya. Poin yang kedua, orang yang meninggal dunia dalam keadaan dia sudah dihukum dengan hukum dunia. Ya, tentu yang dimaksud dengan hukum di dunia adalah hukuman yang sesuai dengan syariat Islam. Seperti yang membunuh dibunuh, yang mencuri potong tangan, ya, yang berzina dirajam. Itulah hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang melakukan suatu pelanggaran seperti misalnya mencuri, berzina, tidak dirajam, tidak pula dipotong tangannya, tetapi dia diberi hukuman ya dengan hukuman selain hukuman Islam, seperti di negeri kita yang mencuri diapain jemaah? Penjara.
Yang memperkosa penjara. Ada nggak dirajam jamaah sekalian? Nggak ada. Dan memang kita nggak boleh ya, tidak boleh menetapkan hukum rajam secara individu. Tetap harus ada komando dari pemerintah. Iya. Nah, pertanyaannya bagaimana nasib dia? Dia masuk ke poin yang kedua, ataukah poin yang pertama, atau poin yang keberapa ini? Yang ketiga. Maka dilihat kalau memang dia betul-betul sudah bertaubat dengan taubat nasuha, menyesali perbuatannya itu, ya, dia tinggalkan, dia sesali, ya, bahkan dia selalu menangis kalau mengingat masa lalunya. Betul-betul dia bertobat dengan taubat nasuha, berarti dia masuk ke poin yang keberapa? Yang pertama. Nah, tetapi kalau dia tidak bertaubat, maka dia masuk ke poin yang keberapa? Yang ketiga. Makanya ya, hukum di dunia yaitu berupa hukuman selain hukum Islam, maka itu tidak dianggap sebagai hukuman. Bahkan Allah sendiri kan mengatakan wa ma lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir, dia zalim, dia fasik, ya, sehingga tidak bisa hukuman tersebut diaplikasikan dalam kehidupan seorang muslim, dan semua itu tidak memberikan efek jerak. Ya, hukuman yang kita lihat itu tidak memberikan efek jerak. Sekarang kita lihat pembunuhan itu hampir setiap saat, ya kan, apalagi orang itu bermudah-mudah membacok, melukai, mutilasi, ya karena mungkin di penjara 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dia punya duit, bebas lagi, ya kan. Sekarang makanya tindakan kejahatan itu di mana-mana. Cuma kan ya negara kita karena negara demokrasi terbentur dengan undang-undang hak asasi manusia. Ya, padahal subhanallah jamaah sekalian, Islamlah yang betul-betul memperhatikan hak asasi manusia. Ya, Islam itu turun dalam rangka untuk menjaga 5 hak asasi manusia. Menjaga nyawa, menjaga harta, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, itu semua sudah ditanggung oleh Islam. Iya, ya cuma ya begitulah. Orang kita karena kedangkalan dalam beragama, sehingga mereka mengeluk-elukkan budaya barat yang dianggap mereka sebagai pejuang yang menyelamatkan hak asasi manusia. Padahal itu ya buatan manusia, bukan buatan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Baik, ada lagi? Ya, silakan. Afwan, ini di luar tema kan Iya, ya. nggak apa-apa, silakan. Bagaimana kalau orang tua di saat lagi sholat kan, anak kan suka nangis. Nah, kita sebagai orang tua dibolehkan untuk sambil menggendong anak kan kalau untuk sholat. 6. Nah, bagaimana kalau anak itu dalam keadaan mungkin dia lagi pup atau mungkin lagi ada najis, apakah itu nanti sholatnya sah atau tidak? Tapi pakai popok nggak? Pakai. Oh iya, sah. Baik jamaah sekalian. Jadi di antara kemudahan syariat, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya memberikan banyak keringanan ketika seorang mendapati kesulitan di dalam ibadah. Dan itu memang asas agama Islam, ya, apa kata Nabi, inna dina yusrun. Sesungguhnya Islam adalah agama yang mudah, yang banyak memberikan kemudahan. Nah, di antara keringanan yang boleh kita lakukan adalah tatkala kita sholat dalam keadaan anak kita menangis. Ya, jadi keliru kalau anak itu dibiarkan menangis sampai menjerit
khawatir lak-lakannya apa? Jebol jamaah sekalian, sehingga ya suaranya itu terganggu. Maka seorang ibu atau seorang ayah ketika misalnya ya dia sholat, kemudian anaknya menangis, maka boleh dia menggendongnya. Baik menggendongnya dari mulai dia sholat, nangis nih, sedangkan waktu udah mau habis, ambil gendong, takbir, Allahu Akbar. Gitu. Kemudian dia ruku, Allahu Akbar, udah gendong. Seperti itu. Atau dia menggendongnya di tengah-tengah sholat, karena anaknya menangis, ya dia ambil, boleh. Ya, baik sholat sendiri maupun sholat berjamaah. Dan ini yang berjamaah itu kadang mengganggu jamaah sekalian. Jadi kalau misalnya dia bawa anak, gak apa-apa dia gendong, yang penting dia anteng. Pertanyaannya, bagaimana kalau kondisi anak itu sedang pup atau mungkin popoknya ada kencingnya? Maka ya selagi kotoran itu tidak nampak, selagi kotoran itu tertutupi, tidak tembus, boleh. Boleh. Ya. Tetapi kalau misalnya tembus, maka ya ini yang tidak diperbolehkan, itu najis ya. Ya dia nggak boleh menggendong bayi tersebut. Ya kalau misalnya nangisnya sampai parah gitu kan, dia batalin nggak masalah. Dia batalin. Apalagi dikhawatirkan dia merayap ya kan. Dia takut ke kamar mandi atau juga yang menyentuh barang-barang yang berbahaya, apalagi dia ingat lagi nyetrika ya kan. Ini kan bahaya, batalin ya masalah. Begitu. Dalam rangka untuk mencegah terjadinya madarat yang lebih besar. Paham? Nah, jadi boleh. Silakan, ada lagi? Nah. Dari Instagram, Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, saya punya masa lalu yang kelam. Saya punya anak di luar nikah dan anak itu ketika lahir selang beberapa hari meninggal. Apakah itu diharuskan tetap akikah? Itu. Nah, berapa harinya berapa hari? Enggak ada sebutnya. Baik jamaah sekalian. Iya, masa lalu adalah masa lalu yang hendaknya kita lupakan dan betul-betul kita menggapai kehidupan yang baru. Ya, dia harus betul-betul bertaubat dengan taubat nasuha, menyesali perbuatannya itu. Ya, dan jelas memang anak yang lahir di luar nikah, ya, itu terputus nasabnya. Makanya di antara dampak buruk perzinahan, dia betul-betul merusak segala-galanya jamaah. Merusak nasab. Ya. Jadi kalau anak itu lahir di luar nikah, maka banyak sekali dampak buruk di antaranya. Anak itu nggak bisa dinasabkan kepada bapak biologisnya. Nggak bisa jamaah. Ya Fulan bin bapaknya nggak bisa. Kemudian juga statusnya itu sebenarnya bukan mahram dan tidak mendapatkan hak waris. Iya, kemudian juga kalau menikah nggak bisa bapak biologisnya jadi apa? Jadi wali. Itu bahaya. Makanya merusak nasab. Bahaya dari perzinahan. Kelezatan yang sesaat, tetapi membuat dia tidak bahagia, hidupnya gelisah. Makanya bedain antara kelezatan dengan kebahagiaan. Maksiat itu mendatangkan kelezatan, tetapi tidak mendatangkan apa? Kebahagiaan. Beda. Kelezatan itu sesaat. Nah, dia mungkin merasa lezat ketika dia berzina. Tetapi setelah itu hatinya gelisah, takut, ya kan, menyesal. Jadi hidupnya nggak bahagia. Apalagi kalau ternyata cowoknya kabur misalnya. Lihat, stres bisa dia. Begitu. Nah, berkaitan dengan pertanyaan ini, ya, tentang masalah akikoh.
bolehkah orang tua mengakikohinya? Ya, hatta kalau misalnya sampai besar hidup, maka ya disunahkan untuk mengakikohinya. Nah, tetap disunahkan. Kemudian yang kedua, kalau meninggalnya itu belum usia 7 hari, maka tidak perlu diakikohi. Ya, jadi sekali lagi, kalau baru lahir meninggal, maka tidak perlu diakikohi. Kenapa jamaah sekalian? Karena kan akikah itu sendiri kan dilakukan hari yang keberapa? Hari yang ke-7. Kenapa dilakukan di hari yang ke-7? Enggak pas lahir. Karena di hari ke-7 itu ya untuk memastikan bayi itu betul-betul sehat, kondisinya istilahnya diberikan umur ya, maka sebagai bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diakikohi. Makanya kalau dia meninggal pas 9 bulan atau mungkin 1 hari meninggal, maka dia tidak perlu diakikohin. Begitu. Wallahu a'lam. Silakan. Ada lagi? Baik, silakan Pak. Salam. Yang saya tanyakan adalah apa manfaat tauhid dan hasil yang akan diperoleh seorang yang dilimitasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Maksudnya gimana? Tauhid. Apa manfaat tauhid dan hasil yang akan diperoleh seorang yang mana diimplementasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Baik, ahsan. Ini pertanyaan bagus ya. Tauhid ya mas sekalian, itu merupakan kunci ketenangan hidup, ya, kunci kebahagiaan. Sebagai contoh misalnya, seorang yang meyakini Allah adalah sang pemberi rezeki. Seorang meyakini Allah Subhanahu wa taala yang mematikan, yang menghidupkan. Ketika dia yakini Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keamanan, insya Allah hidupnya tenang ya mas sekalian. Iya. Apapun yang terjadi, dia yakin kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan terjadi. Seperti contoh real kehidupan di zaman corona. Alhamdulillah sekarang udah hilang ya, mudah-mudahan. Iya, kadang orang yang nggak bertauhid, dia akan ketakutan. Takut keluar, takut sana, takut ke sini ya kan. Jadi seakan-akan momok yang besar corona itu. Tetapi orang yang bertauhid yakin ya, Allah lah yang menimpakan madarat. Fala kashifalahu, kalau Allah tidak kalau Allah menghendaki kemadaratan, maka tidak ada yang bisa menolaknya, ya. Nah, di situ hidupnya tenang. Ya udah, dia mah kerja jalan terus ya kan, tawakal kepada Allah, apapun yang terjadi diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya buktinya banyak orang yang sudah vaksin tetap kena. Dan juga ada orang yang kemana-mana nggak pakai masker, nggak kena-kena. Ya kan? Itu bukti manfaat tauhid begitu. Kemudian juga tawakal. Kadang kita sudah berusaha, bekerja, ya kan? Ternyata mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan kita inginkan. Orang yang bertauhid tenang dia. Sudahlah, qadarullah wa masyafa'al. Apa yang Allah kehendaki itu adalah apa yang Allah takdirkan. Sehingga dia berbaik sangka, dia yakin akan ada hikmahnya. Makanya beda orang-orang yang tidak bertauhid ketika dia susah kerja misalnya, atau misalnya sakit menahun, atau dia terkena suatu musibah, ditinggalkan oleh orang yang dicintai, gelisah dia, enggak terima. Iya, jadi contoh seperti itu. Kemudian juga keutamaan tauhid membuat orang hidupnya itu tidak tergantung kepada makhluk. Kenapa? Banyak orang yang dikit-dikit karena kekhawatiran dia memberikan sesajen ke pantai selatan, atau mungkin seperti yang daerah Jawa Tengah, Jawa Timur itu ada ritual-ritual syirik. Mereka menyembelih kambing, menyembelih kerbau, kemudian kepalanya dilempar ke kawah. Nah, itu karena keyakinan yang keliru. Karena dia meyakini bahwasanya penjaga Gunung Merapi, Gunung Semeru itulah yang menyebabkan
gunung tersebut meletus. Nah, ini kan orang yang keliru, ada yang konslet istilahnya keyakinannya gitu kan. Nah, berbeda dengan orang yang bertauhid, apapun terjadi, Allah berkehendak ya sudah. Jelas Pak seperti ini? Begitulah implikasi kehidupan orang yang bertauhid. Baik. Jadi dipahami Pak? Nah, cukup? Ada lagi? Ya, cukup jamaah sekalian. Jadi ini dalil yang kedua. Insya Allah kita akan bahas berikutnya. Dalil yang ketiga ini panjang, ya, tentang nanti hukum meminta diruqyah, kemudian ciri-ciri orang yang masuk surga tanpa hisab yang Nabi menyebutkan ada 70.000 orang. Bagaimana sifat-sifatnya akan dijelaskan pada dalil yang ketiga. Insya Allah jamaah sekalian kita lanjutkan kembali di tahun depan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.